Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saada. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Universitas Pamulang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, saya akan sharing kepada teman-teman semua terkait dengan apa itu sumber hukum. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui, sumber hukum mencakup beberapa bagian. Yang pertama, sumber hukum dalam arti sejarah atau historis. Yang kedua, sumber hukum dalam arti filsafat. Yang ketiga, sumber hukum dalam arti sosiologis. Yang keempat, sumber hukum dalam arti material. Dan yang terakhir, sumber hukum dalam arti formil. Nah, baik teman-teman, sebelum kita mengetahui apa itu sumber hukum, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari sumber hukum tersebut terlebih dahulu. Nah, pengertian sumber hukum menurut R. Suroso adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum dalam arti sejarah atau historis. Jadi sumber hukum dalam arti sejarah yaitu semua faktor atau bahan dari sistem hukum yang lalu yang membentuk atau menumbuhkan hukum positif. Nah, jadi sumber hukum dalam arti historis ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber hukum yang merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenalnya hukum secara historis. Contohnya seperti dokumen-dokumen kuno, lontar, dan lain sebagainya. Baik, yang kedua, sumber hukum yang merupakan tempat pembentukan undang-undang mengambil bahannya. Nah, selanjutnya sumber hukum dalam arti filsafat. Sumber hukum dalam arti filsafat ini memiliki dua arti. Yang pertama merupakan sumber dari isi hukum yang baik. Menurut aliran teokrasi, bahwa Tuhanlah yang merupakan sumber isi hukum dan pemerintah tetapkan hukum sebagai pengganti Tuhan di dunia. Jadi yang artinya selama aturan hukum itu masih berlaku, maka kita harus mematuhi aturan hukum tersebut. Terlebih di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara hukum. Baik, selanjutnya menurut aliran hukum kodrat bahwa sumber isi dari hukum yang baik adalah budi pekerti. Sedangkan menurut aliran sejarah bahwa sumber dari isi hukum yang baik itu adalah kesadaran hukum dari suatu bangsa atau pandangan yang hidup di masyarakat. Dan yang terakhir merupakan suatu kekuatan yang mengikat dari hukum. Nah, oke, baik, selanjutnya sumber hukum dalam arti sosiologis yaitu faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti keadaan ekonomi, pandangan mengenai agama, kejadian-kejadian politik, dan lain-lain. Dalam pengertian ini, sumber hukum dikaitkan dengan faktor-faktor yang telah menentukan isi sesungguhnya dari hukum. Adapun faktor-faktor sosiologisnya, yang pertama, situasi sosial ekonomi, isi perundang-undangan dalam bidang harga, hubungan tenaga kerja, penggajian, dan lain sebagainya. Baik, yang kedua, perkembangan dalam lingkungan sebagai akibat dari industrialisasi, peningkatan lalu lintas, dan pertumbuhan penduduk yang merupakan dorongan bagi terciptanya perundang-undangan tentang lingkungan. Dan yang terakhir, hubungan-hubungan politik dalam corak penting menentukan apakah suatu tugas umum tertentu dilakukan oleh pemerintah pusat atau badan-badan swasta. Nah, selanjutnya yaitu sumber hukum dalam arti material. Jadi sumber hukum dalam arti material itu faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Nah, isi hukum itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu idil dan kemasyarakatan. Nah, jadi yang dimaksud dengan idil yaitu menciptakan peraturan-peraturan, pembentukan peraturan harus memperhatikan keadilan, asas kesusilaan, dan kesejahteraan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan kemasyarakatan bahwa di dalam lingkungan masyarakat, dengan kata lain faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata yang hidup dalam masyarakat yang tunduk pada aturan-aturan tata kehidupan masyarakat. Adapun faktor-faktor kemasyarakatan, yang pertama struktur ekonomi, kekayaan alam dan susunan geologi. Yang kedua, kebiasaan yang telah membaku atau berlaku. Yang ketiga, keyakinan tentang agama dan kesusilaan. Dan yang keempat, kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.
Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sumber hukum dalam arti formil. Jadi sumber hukum dalam arti formil adalah sumber yang menjadi dasar formil dalam membentuk hukum dan menetapkan berlakunya hukum. Bentuk formil inilah yang mengakibatkan suatu kaidah berlaku umum dan mengikat umum serta dipertahankan oleh pemerintah sebagai kaidah hukum. Adapun sumber hukum dalam arti formil meliputi undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, doktrin. Baik, yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang adalah keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat umum atau mengikat tiap penduduk. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang disebut undang-undang karena dibentuknya yaitu tiap-tiap keputusan yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Yang kedua, kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis. Untuk menemukannya adalah dengan cara menanyakan kepada tokoh masyarakat atau warganya yang dianggap mengetahui tentang kebiasaan masyarakat setempat. Yang ketiga, traktat adalah perjanjian antara dua negara atau lebih. Nah, selanjutnya jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama. Dan yang terakhir adalah doktrin. Doktrin adalah sebuah ajaran pada suatu aliran politik dan keagamaan serta pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan keagamaan ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Nah, oke, baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.